Oh sama Sentai King Ouja episode 29 yang berjudul didiskualifikasinya para raja-raja. Dua kata saja terhadap episode 29 King Ouja ini, epic dan emosional. Itulah kata-kata yang tepat yang menggambarkan betapa luar biasa epic dan emosionalnya episode King Ouja kali ini. Kazuya Kamihoriuchi alhamdulillahnya masih mendirect episode 29 King Ouja. Sudah 3 episode pembuka chapter 2 King Ouja yang sudah didirect oleh beliau, yaitu Kazuya Kamihoriuchi. Dan semua arahan beliau di pembukaan chapter 2 ini semua tereksekusi dengan sangat baik. Dan di episode kali ini, Kazuya sangatlah sukses mendirect episode King Ouja, yang dimana episode ini menjadi episode terbaik di King Ouja sejauh ini menurut A pribadi. Semoga saja Kazuya masih terus bisa mendirect episode King Ouja yang lainnya di chapter kedua atau mungkin babak final series King Ouja ini. Karena sekali lagi, garapan beliau memang sangatlah tidak diragukan di mata AA. King Ouja episode 29 di hari Minggu penayangannya telah sukses menjadi trending topik di Twitter, tepatnya menjadi trending topik pertama dan kedua di hari Minggu di Jepang sana. Trending topik pertama diwakili oleh hashtag yang bertuliskan Jerami, dan di trending topik kedua diwakili oleh hashtag Osama Sentai King Ouja. Tentunya bila mana King Ouja telah menjadi trending topik di Twitter di Jepang sana di hari Minggu, ini mengartikan bahwa netizen Jepang atau masyarakat Jepang telah mengagumi dan takjub akan episode King Ouja terbaru ini. Di saat aktor Jerami yaitu Masashi Ikeda memposting dirinya terkait episode 29 King Ouja, banyak sekali netizen Jepang termasuk sutradara, penulis, dan juga aktor dan aktris King Ouja yang memberikan komentar terkait episode 29 King Ouja ini. Mereka memberikan komentar yang sama, yaitu tepuk tangan, yang dimana emot tepuk tangan ini menjadi sebuah lambang atau rasa kagum akan sosok Jerami Brasieri yang telah menjadi sorotan yang luar biasa apiknya di episode 29 King Ouja ini. Apalagi emot tepuk tangan ini menjadi sebuah referensi adegan yang terjadi di episode 29 King Ouja ini. King Ouja episode kali ini masih melanjutkan sebuah tragedi yang tidak diduga-duga di akhir episode 28 King Ouja. Keenam Raja King Ouja secara tiba-tiba mendapat sebuah serangan dari para wakil-wakil Raja King Ouja. Serangan yang dilakukan oleh mereka ini berhasil membuat sebuah kekacauan di antara kelima kerajaan King Ouja. Tentunya kekacauan ini dibuat oleh villain terbaru King Ouja sekaligus bawahan dari Dagdet Dujardan yang sudah diperkenalkan di episode sebelumnya, yaitu Hilby Rich, anggota Galaxintech yang memiliki motif hewan lintah. Kekuatan Hilby Rich memang tidak bisa diremehkan. Dia bisa dengan mudahnya memanipulasi pikiran setiap orang-orang lewat sekali bisikan dari mulut Hilby Rich. Jadi, setiap orang yang memiliki keraguan dan kegelisahan di hatinya akan sangat mudah sekali dipermainkan pikirannya oleh Hilby Rich. Sangat suka sekali dengan penerapan kekuatan cuci otak dari Hilby Rich yang dimana ketika korbannya yang sedang dicuci otak, mereka masih tetap sadar sepenuhnya. Tidak seperti villain yang memiliki kekuatan yang serupa, yang dimana ketika ada korbannya yang dicuci otak, mereka serasa seperti robot atau boneka yang dikendalikan oleh villain tersebut. Hilby Rich, villain wanita King Ouja yang baru saja debut, sudah bisa membuat para keenam Raja King Ouja ketar-ketir dan juga membuat para penonton sebal minta ampun terhadap villain yang satu ini. Sama halnya kayak Beroba. Setelah sebelumnya Kamejim yang diikat oleh Dagdet Dujardan, sekarang gantian giliran Gormalah yang diikat oleh Dagdet Dujardan. Hal ini dilakukan dia sebagai hukuman atas kegagalan yang telah Gorma lakukan di episode sebelumnya. Apakah Hilby Rich akan mengalami hal yang sama seperti mereka berdua? Kita lihat saja nanti. Gara-gara ulah Hilby Rich ini, para wakil Raja King Ouja yang sebelumnya telah melakukan penyerangan terhadap para raja secara tidak sengaja, mereka harus mau tak mau menjadi tahanan atas perbuatan yang mereka lakukan. Tentunya aksi yang kita lihat di pembukaan episode ini menjadi titik mula konflik baru di King Ouja season kedua ini.
Kerusuhan dan kekacauan telah terjadi di mana-mana karena ulah Hilbirich. Hanya dalam kurun waktu 1 minggu saja, masyarakat di 5 kerajaan King Oja telah membuat banyak sekali kekacauan yang berakibat sangat fatal terhadap hubungan yang telah terjalin di antara kelima kerajaan ini. Seperti contohnya pasokan energi listrik yang tiba-tiba diputus oleh rakyat Nekosopa dan pasokan bahan pangan yang tiba-tiba diberhentikan oleh warga Tofu. Semua tentunya berakibat sangatlah fatal kepada kelima kerajaan tersebut. Ketika para raja sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi atas kekacauan yang telah terjadi, mereka tidak punya jalan lain selain memutuskan untuk melakukan konferensi perdamaian ke-6 kerajaan yang akan disaksikan oleh masyarakat di planet bumi. Mereka di sini telah merencanakan sebuah rencana atau skenario palsu yang sangatlah di luar dugaan, yang dimana skenario ini harusnya akan diumumkan oleh mereka di adegan ini. Skenarionya adalah mereka akan berpura-pura menjadi raja egois yang akan memonopoli banyak kerajaan. Ketika para wakil kerajaan menyadari akan hal tersebut, mereka tanpa basa-basi melakukan penyerangan terhadap ke-6 raja tersebut yang terjadi di ending episode 28 King Oja. Skenario ini harus dilakukan oleh mereka agar seluruh rakyat di planet bumi ini bisa kembali damai, dan pertanyaan yang rakyat pikirkan mengenai kenapa raja-raja bisa mendapatkan tragedi tersebut bisa terjawab lewat skenario ini. Bila skenario ini terjadi, ke-6 raja dari King Oja ini akan mengundurkan diri alias lengser, dan mereka akan digantikan oleh para wakil mereka yang mau tak mau harus bersiap menjadi raja selanjutnya. Kita bisa melihat momen yang sangatlah luar biasa menyentuh terjadi di antara para raja dengan wakil dari kerajaan yang lain. Yang paling menyentuh tentunya adegan Gira dengan Doga di adegan ini. Jeremy Brasieri, sang Six Ranger King Oja, secara tiba-tiba mencuri panggung di menit pertengahan di episode 29 ini. Kita bisa melihat Jeremy Brasieri yang memang sudah tahu akan siapa dalang sesungguhnya atas kekacauan yang terjadi di episode 29 ini. Jeremy di sini terlihat memang sangatlah santai sekali di beberapa kesempatan. Tapi ternyata di balik santainya Jeremy di paruh awal episode King Oja ini, ternyata dia telah merancang sebuah strategi yang di luar dugaan bisa membuat episode King Oja kali ini telah dicap menjadi episode terbaik di King Oja sejauh ini di mata pribadi. Dan tentunya aksi yang Jeremy lakukan di sini telah membuat dia menjadi seorang Six Ranger terbaik dan favoritkan di era Rewa saat ini. Dan tibalah saatnya momen yang membuat hati kita tercabik-cabik di episode 29 ini. Ketika momen ke-6 kerajaan ingin mencoba mengumumkan skenario yang akan diumumkan kepada masyarakat di adegan ini, tiba-tiba saja Jeremy datang di hadapan mereka, sembari mengaku bahwa dialah dalang atas tragedi dan kekacauan yang terjadi menimpa kelima raja King Oja. Sebuah plot twist yang luar biasa mengagetkan kita semua. Tidak ada yang menduga Jeremy akan melakukan hal ini. Jeremy rela berkorban demi bisa mengembalikan kedamaian yang telah hancur di antara para kelima kerajaan di planet bumi ini. Jeremy bisa dibilang melakukan sebuah sandiwara di hadapan para masyarakat di planet bumi dengan mendeklarasikan bahwa dia adalah musuh bagi para kelima raja King Oja ini. Chapter kedua King Oja ini menjadi sebuah keterbalikan bagi chapter pertama King Oja, yang dimana di chapter pertama Giralah yang selalu mendeklarasikan bahwa dia adalah raja dari segala raja kejahatan. Meskipun itu merupakan gimmick dari Gira sendiri, tapi di chapter kedua ini giliran Jeremy Brasieri yang bersandiwara dengan mendeklarasikan dirinya sebagai raja kejahatan. Dan aksi Jeremy bukanlah sebuah gimmick, tapi merupakan sebuah rencana sandiwara demi sebuah tujuan tertentu. Tentunya, para raja King Oja tidak setuju dengan Jeremy melakukan sandiwara seperti ini. Para raja sangatlah bersedih dan terpukul karena Jeremy harus rela mengorbankan kerajaannya, yaitu kerajaan Bagnarak, demi bisa membangun kedamaian kembali di 5 kerajaan King Oja atau di planet bumi ini. Tentunya kalian semua merasakan apa yang dirasakan oleh 5 raja King Oja ini, termasuk A pribadi. Nyesek, ngena, emosional sekali, dan well made banget eksekusi di adegan ini ketika nonton pertama kali episode kali ini. Apalagi ketika para raja mengenang Jeremy yang ingin menjadi Raja Bagnarak
dan mengenang momen Jerami setelah menjadi raja 2 tahun kemudian, momen ini benar-benar luar biasa nyesek banget di hati AA, dan tentunya nyesek banget di hati para raja King Oja ini. Kita sangatlah tahu perjuangan Jerami yang ingin menjadi raja dari segala celah selama hampir 15 episode lebih lamanya. Tapi semua perjuangan itu harus sirna seketika demi kedamaian dari planet bumi. Respek kepada Jerami, Anda adalah raja yang sesungguhnya. Tentunya dengan Jerami yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja kejahatan, seluruh rakyat di planet bumi langsung membenci kembali kaum Bagnarak. Padahal di episode sebelumnya, warga di negara Sugodam sudah sedikit percaya akan kaum Bagnarak. Tapi naasnya, semuanya menjadi sirna seketika di episode kali ini. Ini luar biasa gila sih turning back pointnya menurut A. Kita tahu bahwa ketika Jerami mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Bagnarak di episode 26, tidak ada satupun rakyat yang memberikan tepuk tangan kepada Jerami ketika diangkat menjadi Raja Bagnarak. Lantas di momen inilah, kelima Raja King Oja, Gira, Yanma, Ran, Rita, dan Kaguragi memberikan tepuk tangan yang sangatlah meriah atas perjuangan yang telah Jerami korbankan dan lakukan di episode kali ini. Dan adegan tepuk tangan ini menjadi sebuah adegan yang sangatlah memorable, ciamik, yang membuat AA hampir nangis dan menyentuh ketika nonton episode 29 King Oja. Building story hingga adegan ini, semuanya sukses tersaji dengan sangatlah apik. Sekali lagi luar biasa gokil King Oja. AA akhirnya bisa merasakan lagi sebuah sajian tokusatsu yang sangatlah emosional dan apik di King Oja ini. Setelah terakhir, AA rasakan momen-momen tersebut di series Kamen Rider Saber. Semua aspek-aspek, termasuk soundtrack, pengemasan sinematik, acting, semuanya tersaji sangatlah baik di momen ini. Salut sekali AA ucapkan lagi-lagi kepada Kazuya Kami Horiuchi. Kita bisa melihat para raja yang sudah sangatlah campur aduk sekali emosinya di adegan ini, yang membuat para raja tidak segan-segan marah semarah-marahnya terhadap Hillbirich yang telah menjadi dalang atas kekacauan yang terjadi di episode 29 ini. Kita juga bisa melihat para warga yang tadinya dikendalikan oleh Hillbirich semuanya kembali menjadi normal. Dan tibalah saatnya momen Henshin dan roll call yang sangatlah epik dari 5 Raja King Oja. Akhirnya, Gira kembali lagi Henshin menjadi Kuwagata Oja. Sebuah adegan yang sangatlah epik diperlihatkan di adegan ini, yaitu ketika Kuwagata Oja, aka Gira, yang sudah sangatlah marah melemparkan tebasan pedangnya kepada Hillbirich. Yang dimana adegan tebasan Kuwagata Oja di sini dikemas dengan sangatlah epik banget. Pertarungan mereka melawan Hillbirich disajikan dengan sangatlah epik sembari diiringi oleh soundtrack dari Prophet yang dinyanyikan oleh Takayuki Furukawa. Soundtrack ini merupakan soundtrack milik Spider Kumonos. Tentunya bukan tanpa sebab soundtrack ini diputar di adegan ini, karena soundtrack Spider Kumonos yang diputar di sini menjadi sebuah simbol perwakilan atau perjuangan dan pengorbanan dari Jerami Brasieri di paruh puncak episode 29 King Oja. Sajian yang sangatlah ciamik disajikan lewat pertarungan King Oja melawan Hillbirich. Kita bisa melihat bahwa King Oja di sini tidak memberikan satu patah kata pun yang menandakan mereka di sini memang sangatlah serius dan emosi terhadap Hillbirich di adegan ini. Kita bisa melihat para King Oja mengeluarkan seluruh kemampuannya ketika melawan Hillbirich. Dana tentunya sangat suka sekali dengan sajian koreografi yang tersaji antara King Oja yang dimana mereka satu sama lain saling bekerja sama untuk mengalahkan Hillbirich di pertarungan ini. Adegan pertarungan King Oja ini menjadi sebuah adegan pertarungan yang sangatlah ciamik dan epik disajikan di King Oja sejauh ini. Meskipun sangat disayangkan Hillbirich tidak berhasil dikalahkan oleh King Oja, yang menandakan bahwa para anggota Galaxintech ini memang sulit dikalahkan bahkan oleh para King Oja sekalipun yang sudah berada di mode marah atau serius seperti ini. Kita bisa melihat di penutup episode 29 King Oja ini, Jerami yang serasa seperti seorang silent protector. Dia merasa sangatlah senang atas apa yang dia lakukan di episode kali ini, yang membuat usahanya ini bisa mengembalikan kedamaian di antara kelima kerajaan atau planet bumi. Momen Gira mengucapkan terima kasih di adegan ini sukses membuat A tersenyum, dan seolah-olah ucapan terima kasih Gira di sini itu merupakan ucapan yang ingin AA ucapkan atau mungkin para penonton ucapkan juga kepada Jerami di episode 29 ini.
Episode 29 King Oja ini anobatkan menjadi episode terbaik di King Oja atau bahkan menjadi salah satu episode terbaik di sepanjang franchise Tokusatsu di era Reiwa saat ini. Terima kasih Jeremy Brasserie. Engkau telah menjadi pahlawan bagi planet bumi. Engkaulah raja sesungguhnya. Pengorbananmu tidak akan kami lupakan. Jadi itulah dia bahasan terkait episode 29 King Oja ini yang sangatlah luar biasa emosional. Bagaimana menurut kalian semua episode 29 King Oja ini? Apakah kalian setuju dengan pendapat bahwa episode King Oja ini merupakan episode terbaik dan teremosional sejauh ini? Atau mungkin kalian punya pandangan tersendiri atas episode King Oja yang satu ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Baiklah, mungkin itu saja bahasan di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.